Shalom, apapun keadaan kita hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pergumulan yang kita alami, semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita ketika kita bisa bersyukur dan mengucapkan syukur atas segala yang terjadi dalam hidup. Mungkin rencana kita tidak seindah yang terjadi dalam hidup kita. Jangan Anda kecewa, jangan sakit hati, dan jangan menyalahkan Tuhan. Sebab semuanya itu mungkin Tuhan pakai cara itu untuk mendewasakan kita. Mungkin Tuhan pakai cara itu untuk menumbuhkan iman kita, menumbuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan bagi kita semua, apapun yang terjadi di sekeliling kita, tidak usah takut. Sebab Allah beserta dengan kita. Dia Allah yang mau mengayomi kita. Anak-anak muda, jangan takut menghadapi kehidupan. Jangan takut untuk melangkah. Jangan takut untuk berjuang. Sebab setiap kita Tuhan ciptakan dengan penuh masa depan. Dan dengan penuh pengharapan. Dengan penuh impian. Kalau Anda mempunyai mimpi yang belum tercapai, berdoa dan berserah diri kepada Tuhan. Berlutut menyembah Tuhan. Karena hanya itu yang indah dalam hidup kita. Ketika kita memberikan waktu dengan Tuhan, ketika kita mau ngobrol-ngobrol isi hati kita dengan Tuhan, kita mau curhatkan isi hati kita kepada Bapa kita, kita mau sampaikan apa yang kita alami kepada Bapa kita. Sebab Dia adalah Bapa yang baik, yang mengerti kita, yang memahami kita dalam hidup ini. Mungkin kita dalam pekerjaan, ada saja kendala dalam kita bekerja, ada saja halangan dalam kita bekerja. Mungkin kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi atasan kita menganggap itu semua hal biasa-biasa saja. Jangan kecewa, tetaplah berdoa. Tetap berdoa untuk bosnya, tetap berdoa di mana kita bekerja. Dan apapun yang kita lakukan, awalilah semuanya dengan doa. Karena doa itu memberikan kita kekuatan untuk melewati hari-hari kita. Jangan sedih dalam menghadapi kehidupan ini yang semakin hari mungkin semakin keras, yang semakin hari mungkin semakin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan juga teman-teman, saudaraku yang ada di perantau, jangan sedih, kenapa nasibku begini, kenapa hal ini bisa terjadi. Koreksi diri kita, apakah ada yang salah dalam diriku, atau ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan yang saya lakukan. Saudara, kita memerlukan Tuhan. Kita perlu anugerah Tuhan. Kita perlu tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita tidak salah melangkah. Ketika Yusuf mengalami sebuah penderitaan, dia mengalami sebuah masalah, dia dikucilkan dalam keluarga, dia dibuang, bahkan dia tidak dianggap di dalam keluarga. Tetapi dia tidak pernah menyalahkan keadaan yang dia hadapi. Tetapi dia menghadapi keadaan yang dia hadapi. Dia menghadapi dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Dia dipenjara, dia digoda oleh Tante Potifar, tetapi dia digoda oleh perempuan, tetapi dia tidak mau terikat dengan perempuan itu. Dia mau menolak itu, sehingga Yusuf mempunyai masa depan, sehingga Yusuf menjadi orang yang hebat. Ketika hati saudara dan saya, mungkin orang mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, tetapi semua itu mungkin direka-rekakan Allah demi kebaikan kita. Yusuf mengambil sikap yang positif. Dia mengambil sebuah sikap yang begitu luar biasa. Sehingga ketika dia melewatinya, dia melewati dengan tenang. Dia melewati mungkin dia melewati hidupnya dengan air mata, dengan kesedihan. Kenapa begini dan kenapa begini? Endingnya kita melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah berdusta atas janji-janjinya. Janji Tuhan nikmati dalam hidup kita seperti Yusuf. Janganlah kita hidup terus-menerus di dalam dosa. Ketika Anda disakiti, Anda dikhianati, Anda mungkin dijanji-janjikan janji-janji palsu oleh pasangan saudara, doakan, bawa kepada Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Karena kita teguh di akhir zaman ini menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kasih setia Tuhan, yang tidak melupakan Tuhan, yang tidak mau berjalan dalam kekuatan sendiri, tetapi kita mau berjalan dalam kekuatan Tuhan yang memberikan kita hari depan yang penuh pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara mengalami sakit penyakit, mungkin saudara berantakan dalam keluarga. Jangan
kecewa dengan itu, berdoa dan minta tuntunan Tuhan supaya Anda mampu melewatinya. Ampuni, lepaskan akar pahit yang ada, lepaskan apa kata-kata yang tidak ada, supaya kita mengalami kelegaan dalam hidup. Saudara, mari kita berjuang bersama-sama, karena ada mahkota yang menantikan kita di kemudian hari. Mahkota itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang mau menghadapi hidupnya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, dengan penuh takut dan gentar akan Tuhan. Mahkota itu bagian kita, bagi setiap orang-orang yang percaya. Jangan takut ketika Anda dihina. Kenapa Anda percaya Yesus? Karena hanya di dalam Yesus ada jalan kemenangan. Hanya di dalam Yesus ada jalan damai sejahtera. Karena kita semua menjadi kesukaan Tuhan dan menjadi anak-anak Allah yang diberkati Tuhan dan dilimpahi oleh kasih setianya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.